Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 243 Kekuatan Misterius. Setelah itu, banyak kepala sekolah kelas 2, tetua manajer, dan murid terkuat terus berdatangan. Dari perkiraan lebih lanjut, ada hampir 100 sekolah kelas 2 yang pergi menonton pertempuran yang telah diatur. Begitu banyak sekolah kelas 2 yang berkumpul bersama sudah merupakan kesempatan yang sulit untuk dilihat. Jadi, ketika semua tokoh besar yang disegani itu datang ke sana, tentu saja, keributan akan muncul di sekolah naga biru dan semua pengikut sekolah naga biru menjadi bersemangat. Mengesampingkan apakah pertarungan yang direncanakan hari ini akan menghibur atau tidak, karena begitu banyak tokoh kuat tingkat kepala sekolah hanya hadir untuk menyaksikan pertarungan antar murid sekolah Azure Dragon, itu sudah menunjukkan kekuatan sekolah Azure Dragon yang berpengaruh. Tentu saja, itu membuat mereka, sebagai murid sekolah Azure Dragon, merasa sangat bangga. Bukankah dia adalah penguasa kota-kota burung vermilion, Su Hen? Dia juga datang? Kalau tadinya kedatangan berbagai aliran saja sudah sangat tak terduga, maka kedatangan Su Hen beserta segerombolan orang kuat dari kota burung vermilion bahkan lebih tak terduga lagi. Kota Vermilion Bird cukup terkenal di antara kota-kota kelas 1, dan Su Hen sudah menjadi orang yang kuat di alam mendalam tingkat 6. Di dalam kota, ada juga beberapa orang di alam mendalam. Kekuatan itu benar-benar jauh lebih unggul daripada banyak sekolah yang ada di sana. Namun, yang paling menarik perhatian dalam pertempuran yang direncanakan adalah pasukan dari kota kura-kura hitam. Kedatangan mereka sudah diduga sebelumnya. Namun, formasi mereka sama sekali tidak terduga. Penguasa kota-kota kura-kura hitam, ayah Gong Luyun, Gong Tianping, adalah seorang kultivator di alam mendalam tingkat ke-7. Di antara sekian banyak tetua manajer dari kota kura-kura hitam, ada 30 yang memasuki alam mendalam. Bahkan beberapa sekolah kelas 1 pun lebih rendah dari itu. Jadi, itulah sebabnya kota kura-kura hitam saat ini diakui secara publik sebagai kota nomor 1 di antara semua kota kelas 1 di Provinsi Azure. Kali ini, kota kura-kura hitam hampir mengirimkan semua orang kuat dari kota mereka. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa selain orang-orang dari kota kura-kura hitam, ada juga beberapa kepala sekolah kelas 1 di belakang mereka serta beberapa tetua manajer. Mereka mengobrol dengan Gong Tianping saat mereka tiba di sekolah naga biru. Salah satu tokoh utama dalam pertarungan yang diatur ini, Gong Luyun, juga dikelilingi oleh beberapa murid sekolah kelas 1. Beberapa mengobrol dan beberapa tertawa saat mereka muncul di hadapan orang-orang. Keluarga Gong benar-benar dekat dengan beberapa kepala sekolah kelas 1. Sepertinya Chu Feng tidak akan beruntung kali ini. Setelah orang-orang kota kura-kura hitam muncul, berbagai kepala sekolah kelas 2 mulai berkumpul bersama untuk berdiskusi. Bahkan mereka pun tercengang dengan terbentuknya kota kura-kura hitam. Karena tidak peduli apakah kota kura-kura hitam itu sendiri atau sekolah kelas 1 itu, tidak satupun dari mereka yang dapat ditahan oleh sekolah naga biru, apalagi semua kekuatan besar itu berkumpul bersama. Jaraknya terlalu jauh. Belum lagi kekuatan di balik Senior Gong sendiri adalah seorang jenius yang langka. Aku mendengar beberapa hari yang lalu, bahkan murid nomor 1 dari sekolah kelas 1, sekolah pendengar angin, bahkan dikalahkan olehnya. Saat ini, Senior Gong sudah menjadi ahli alam mendalam tingkat keempat, dan dia adalah salah satu tokoh utama generasi muda Provinsi Azure. Benarkah? Itu sungguh luar biasa. Setahun yang lalu, Senior Gong baru saja memasuki alam mendalam. Dalam waktu 1 tahun, dia benar-benar berhasil menembus 3 level dan memasuki alam mendalam level 4. Tingkat peningkatan itu terlalu mengerikan. Seperti yang diharapkan dari Senior Gong. Bakatnya memang tak tertandingi. Bocah malang Chu Feng ingin bertarung melawan Senior Gong. Dia tidak tahu batasnya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, Chu Feng masih memiliki bakat yang sangat bagus. Dia adalah seorang jenius yang memiliki kekuatan tempur yang memungkinkannya untuk mengalahkan mereka yang berada 4 tingkat di atasnya. Jangan lupa bahwa dia dengan mudah mengalahkan Wu Jiu yang berada di alam origin tingkat kelima dengan kultivasinya di alam origin tingkat pertama. Selain itu, bukan berarti Chu Feng tidak memiliki latar belakang. Tetua Zuge dari sekolah Azure Dragonku adalah gurunya, kan? HMPH. Jadi bagaimana jika Chu Feng memiliki tetua Zuge sebagai gurunya? Dia pikir dia menemukan seseorang yang bisa diandalkan begitu saja. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan begitu saja. Ketahuilah bahwa kakek angkat Senior Gong adalah kepala manajer klan Lin dari Istana Pangeran Qilin, Lin Ran. Benar sekali. Meskipun Zhuge Liuyun memang tokoh yang cukup menonjol di sekolah naga biruku, jika dibandingkan dengan Tuan Lin Ran, dia bahkan tidak ada apa-apanya. Tidak ada keraguan dalam pertempuran hari ini.
Senior Gong pasti bisa membunuh Chu Feng dengan satu tamparan. Setelah Gong Luyun muncul, arena langsung berubah menjadi kacau. Semua orang mendesah kagum terhadap kultivasi dan latar belakang Gong Luyun, dan pada saat itu, beberapa tetua dan murid yang memiliki harapan terhadap Chu Feng juga kehilangan kepercayaan padanya. Oh, gelombang, 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 gelombang. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari langit. Setelah itu, beberapa teriakan menusuk telinga terus-menerus datang dari langit dan itu benar-benar bergema di tempat itu. Perubahan seperti itu membuat orang-orang tercengang dan semua orang di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala untuk melihat. Mereka ingin melihat apa yang terjadi, dan meskipun mereka tidak berharap banyak, setelah melihat, mereka langsung tercengang dan tercengang oleh pemandangan di langit. Di langit yang cerah dan bersih, beberapa ratus siluet muncul. Mereka adalah elang berkepala putih. Elang berkepala putih yang sangat berharga. Keistimewaan elang berkepala putih membuat sekolah-sekolah kelas 1 pun hanya memiliki selusin atau lebih, dan banyak sekolah kelas 2 bahkan tidak memilikinya. Namun pada saat itu, beberapa ratus ekor muncul, dan semuanya adalah elang berkepala putih yang tak ternilai harganya dan berkualitas tinggi. Tentu saja, hal itu membuat orang-orang sangat terkejut. Ya Tuhan, siapa mereka yang berani menunjukkan penampilan semegah itu? Banyak orang tanpa sadar berteriak kaget. Apakah itu orang-orang dari istana Pangeran Qilin? Lagi pula, Lin Ran adalah kakek angkat Gong Luyun, dan sebagai kakeknya, tentu saja dia tidak akan mengabaikan pertarungan hidup dan mati Gong Luyun dengan seseorang. Tidak. Meskipun istana Pangeran Qilin kaya, Lin Ran hanyalah kepala manajer klan Lin dan bahkan dia tidak dapat mengumpulkan begitu banyak elang berkepala putih. Orang macam apa yang datang ke sekolah naga biru? Dari pemandangan megah ini, pastinya akan ada tokoh-tokoh besar dari kekuatan yang sangat besar. Mungkinkah sekolah Lingyun pun ikut tergerak? Saat mereka melihat pemandangan di udara, semua orang terus menebak-nebak tetapi mereka dapat menemukan jawabannya. Mereka hanya bisa terus menatap ke udara sambil menunggu jawaban itu terungkap. Di bawah tatapan hampir sejuta orang, seekor elang berkepala putih yang berputar-putar di udara tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, setiap elang berkepala putih lainnya juga turun, dan akhirnya mendarat di tengah arena. Setelah orang-orang itu mendarat, orang-orang yang awalnya terkejut tak henti-hentinya bahkan mengangakkan mulut mereka karena terkejut. Bahkan banyak orang yang lupa bernapas. Beberapa orang bahkan tergeletak di lantai setelah ketakutan dan tubuh mereka bahkan mulai berkedut. Itu karena orang-orang di beberapa ratus elang berkepala putih semuanya memiliki jubah panjang dengan simbol. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka adalah spiritualis dunia. Ada beberapa ratus spiritualis dunia, dan jubah panjang berwarna abu-abu bahkan ada di tubuh 20 dari mereka. Mereka adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Seberapa langkahkah para spiritualis dunia? Namun, beberapa ratus dari mereka muncul di sana. Seberapa hebatkah para spiritualis dunia jubah abu-abu? Pada saat itu, hanya 3 yang muncul di Provinsi Azure. Tetapi pada saat itu juga, di tempat itu, 20 dari mereka muncul. Ketika orang-orang seperti itu datang ke tempat itu, tidak diragukan lagi, itu mengguncang semua orang yang ada di sana. Tidak peduli apakah mereka muncul di sekolah kelas 2, sekolah naga biru, atau jika mereka muncul di rumah Pangeran Qilin atau sekolah Lingyun, keributan yang sama akan tetap terjadi.